NFT telah meledak dalam popularitas secara global pada tahun lalu. Tapi untuk Indonesia sendiri sebenarnya baru-baru ini di sekitar awal tahun 2022 dengan adanya kasus viral Gozali dengan NFT-nya Gozali Everyday. Ya, tapi tentunya sebenarnya sebelum proyek itu pun juga banyak proyek NFT yang sudah terkenal dan menarik perhatian para investor dan trader seperti Bored Ape, CryptoPunks, Rocks, dan Selfie. Hari ini, saya Leo dari Crypto Discover, kita akan deep dive bareng untuk mempelajari secara dalam tentang NFT. Kita akan mulai dari apa itu sebenarnya NFT, bagaimana saya bisa melakukan trading NFT, dan juga apakah saya sebaiknya berinvestasi dalam NFT. Oke, kalau gitu kita nggak usah panjang lebar lagi, kita langsung masuk aja ke apa itu NFT. NFT adalah singkatan dari Non-Fungible Tokens, yang artinya token yang nggak bisa ditukarkan. Apa artinya sih ya? Tapi kita mulai aja dari fungible assets. Fungible asset itu adalah sesuatu aset yang kita bisa tukarin, bagi, atau enggak juga nggak unik. Misalnya, contoh seperti $100 bill, atau enggak 100.000 rupiah. Nah, itu memiliki nilai pasar yang jelas. Ada juga jutaan uang kertas itu di Indonesia dan dapat dengan mudah ditukar dengan barang atau enggak jasa. Nah, dalam kasus kripto itu sama dengan Bitcoin. Karena ya mereka memiliki harga pasar yang dapat dibeli atau dijual, dan juga bisa dipecah menjadi potongan-potongan Bitcoin yang lebih kecil. Namun aset non-fungible token itu sikapnya unik dan nggak bisa dibagi. Misalnya lah, contoh tiket penerbangan. Kita nggak bisa membagi tiket itu menjadi setengah, seperempat, dan seterusnya. Tapi kita juga nggak bisa tukarin tiket itu untuk satu penerbangan ke penerbangan lain. Misalnya aku pengen terbang ke Singapura, nggak bisa ditukarkan dengan tiket ke Australia. Nah, tiket penerbangan ini memiliki nilai yang bervariasi. Tentunya dengan jarak yang berbeda juga harganya berbeda. Jadi nggak bisa secara mudah itu ditukar dan juga nggak bisa dihitung. Nah, sama juga dengan aset-aset lain seperti karya seni, rumah, mobil, dan lain-lainnya. Kita nggak bisa menukarkan itu satu sama lain. Itu untuk aset. Nah, sama perihalnya untuk non-fungible tokens. Dalam situasi ini, token itu kita membutuhkan teknologi dasar yaitu blockchain. Blockchain itu ada untuk membuktikan hak milik sebuah aset atau token. Aset yang bisa ditukarkan seperti dolar atau Bitcoin itu adalah sebuah value kekayaan Anda. Tapi kalau non-fungible tokens itu adalah simpanan data dalam bentuk foto, teks, ataupun video. Oke, tadi kita sudah ngomongin tentang aset dan apa sih sebenarnya artinya NFT atau non-fungible tokens. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam sedikit sejarah tentang NFT. Oke, kita mulai aja dengan tahun 2014. Di tahun 2014, Kevin McCoy minted NFT Quantum di blockchain. Apa itu arti kata minted? Di dalam dunia blockchain, itu adalah sebuah kata yang digunakan saat seseorang sudah membeli dan memegang ownership untuk sebuah NFT. Kevin McCoy minted NFT Quantum itu di blockchain, tapi nggak hanya any blockchain, tapi di Namecoin blockchain. Itu adalah salah satu forks dari protokol Bitcoin. Nah, NFT ini terjual di perlelangan di tahun 2021 sejumlah 1,4 juta dolar. Di tahun 2017, Dapper Labs meluncurkan CryptoKitties. Nah, ini adalah sebuah game di mana kita melakukan breeding dan trading kucing secara digital. Nah, CryptoKitties ini menjadi salah satu proyek NFT pertama yang diakui secara global dan juga populer. Nah, ini diluncurkan di standar baru ERC721 di Ethereum. Nah, pada saat itu CryptoKitties terjual sejumlah 172.000 dolar. Dan di tahun yang sama, di tahun 2017 adalah tahun yang besar untuk CryptoPunks, di mana mereka diluncurkan oleh Larva Labs, yang juga kemudian menjadi salah satu koleksi NFT paling populer dan juga termahal sepanjang masa. 10.000 karakter dengan fitur unik seperti rambut, warna kulit, dan aksesoris yang juga mendominasi dunia NFT di tahun 2021. Nah, ini pun juga menarik perhatian para selebriti seperti Jay-Z, Snoop Dogg, Gary V, dan juga Logan Paul yang ikut bergabung dalam tren ini. Lalu di tahun 2021, tentunya kalian semua udah familiar dengan proyek ini, ada juga Bored Ape Yacht Club yang diluncurkan pada tahun itu dengan koleksi sejumlah 10.000 karakter unik yang di satu titik sempat justru lebih mahal daripada CryptoPunks. Nah, di tahun inilah, di tahun 2021, NFT mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana NFT yang dibuat itu semakin banyak dan juga karena relatif mudah ya untuk dibuat koleksi NFT ini, dan juga dengan adanya kondisi bull market mania. Jadi kenapa sih sebenarnya NFT begitu populer di antara seniman? NFT itu memungkinkan untuk para seniman menjual karya mereka kepada para kolektor atau penggemar secara langsung, tanpa perantara seperti galeri seni. Gak hanya itu,
NFT itu sifatnya digital, jadi mereka nggak butuh melakukan pengiriman fisik, dan juga tentunya potential audience mereka bisa secara luas menjadi global. Nah, tadi kita sudah bicarakan tentang convenience dari NFT, tapi nggak hanya itu. Ada utilities NFT lain, yaitu mekanisme royalty yang membuat para seniman tertarik kepada NFT. Nah, jadi setelah seorang seniman menjual karya NFT mereka, mereka bisa menerima percentage dari penjualan itu, dan ini untuk selamanya. Nah, jadi suatu hari misalnya NFT ini naik harga, mereka masih bisa mendapat pendapatan dari seni itu. Selain itu, kita juga bisa ngobrolin tentang utilities yang mereka ingin tambahkan ke karya mereka dan NFT mereka di masa depan. Jadi misalnya mereka ingin menambahkan akses untuk secara online atau offline, atau mungkin mereka pengen menambahkan exclusivities untuk orang yang memegang NFT mereka untuk mendapat merchandise, dan juga hal lain yang mereka ingin lakukan di masa depan. Oke, sekarang kita akan membicarakan tentang different types of NFTs. Nah, sama dengan karya seni, mereka juga memiliki berbagai macam kategori untuk NFT. Misalnya, sebagian besar NFT yang populer tahun lalu itu adalah NFT gambar profile, alias profile picture, yang biasanya menampilkan hewan atau nggak humanoid ya di dalam profile picture. Sementara belakangan ini yang lagi jadi hot topic itu adalah NFT gaming, di mana NFT karakter dan juga NFT item dari dalam game ini bisa di-trade dari satu pemain ke pemain lain tanpa menggunakan perantara seperti in-game marketplace. Nah, ini berpotensi untuk kedepannya untuk memiliki NFT karakter dan item dari satu game untuk digunakan di game lainnya. Nah, belakangan ini game yang lagi populer itu adalah Axie Infinity, di mana para player bisa mengkoleksi karakter dan juga karakter itu bisa di-trade dengan player lain. Oke, jadi kita tadi udah ngomongin tentang berbagai macam jenis NFT, apa itu NFT, sejarah NFT. Kalau kalian seorang seniman atau kolektor, pasti pertanyaan berikut kalian adalah, lalu gimana caranya aku bisa melakukan trading NFT? Oke, kita akan jawab pertanyaan kalian di segmen berikut ini. Proses untuk melakukan trading NFT itu sebenarnya quite simple. Sama seperti cara kalian trading kripto dan yang lainnya. Pertama, kalian butuh mencari decentralized exchange platform yang khusus untuk NFT. Salah satu platform yang populer saat ini adalah OpenSea. Nah, OpenSea ini tersedia di blockchain Polygon, Ethereum, Clayton, dan juga Solana. Nah, tentunya kalian pasti udah nggak asing lagi dengan nama OpenSea karena memang ini adalah sebuah platform yang digunakan Gozali untuk menjual NFT-nya. Dan selanjutnya ada Binance NFT. Binance meluncurkan NFT exchange mereka sendiri dan sebagian besar listing NFT mereka berasal dari Binance Smart Chain. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk centralized exchange untuk NFT. Nah, artinya jadi para pengguna Binance bisa menjual dan membeli NFT dengan lebih mudah. Tapi memang kalau kita melakukan transaksi di decentralized exchange platform seperti OpenSea, cost-nya akan lebih mahal. That means the gas fees are gonna be way higher than centralized exchange platform seperti Binance NFT. Tapi memang ada advantage-nya sendiri. Kita akan lebih memiliki kendali atas NFT kita dan private keys kita sendiri, which means lebih aman dan juga lebih private. Oke, jadi kita sekarang akan recap sekali lagi perbedaan, keuntungan, dan kekurangan dari exchange platform masing-masing. Oke, kita akan mulai dengan decentralized NFT exchanges. Keuntungannya, kita tidak perlu melakukan deposit atau nggak menyetor dana ataupun NFT kita. Nah, lalu juga tentunya akan lebih banyak penjual dan pembeli. Sementara kekurangannya adalah karena segalanya itu dilakukan on-chain, tentunya ada beberapa transaksi di blockchain seperti Ethereum mungkin akan lebih mahal. Sementara untuk centralized NFT exchanges, keuntungannya adalah cost. Tentunya karena ini nggak dilakukan secara on-chain, pasti fee-nya juga akan lebih rendah. Nah, sementara kekurangannya karena belum tentu banyak orang menggunakan platform tersebut atau exchange tersebut, tentunya listing NFT penjual dan pembeli akan berkurang. Jadi mungkin lebih sulit untuk menemukan NFT yang bagus di sini. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang salah satu project NFT yang menarik. Tentunya tadi kita sudah membicarakan tentang NFT profile picture, NFT gaming, dan juga NFT musik. Tapi kali ini kita akan melihat contoh yang bagus di mana mereka menggunakan sepenuhnya kreativitas NFT, yaitu Tom Sachs Rocket Factory. Tom Sachs adalah seorang seniman yang berasal dari New York. Dia sudah pernah bekerja sama dengan berbagai macam brand terbesar di dunia. Pada tahun 2021, dia menjalankan sebuah proyek yang bernama Tom Sachs Rocket Factory, yang awalnya dijual di sekitar 0,15 Ethereum, yaitu sekitar $200, dengan menggabungkan 3 NFT yang menampilkan brand berbeda seperti Nike, Coca-Cola, dan NASA. Hidung, badan, dan ekor roket tersebut akan digabungkan untuk membentuk sebuah roket yang nantinya akan diluncurkan oleh Tom Sachs sendiri. Jika kita memiliki NFT tersebut, kita akan di-invite ke launch party untuk melihat peluncuran roket tersebut secara langsung.
Setelah peluncuran, roket itu akan dikirimkan ke pemilik NFT dalam sebuah special display case. Dan proyeknya nggak stop di situ. Baru-baru ini Tom Sachs meluncurkan sepatu dengan Nike yang disebut Nike Craft General Purpose Shoe. Jadi siapapun yang memiliki roket dengan bagian Nike bisa klaim sepasang sepatu gratis. Saat ini roket yang sudah dibuat bisa dibeli dengan harga sekitar 3 Ethereum dengan special Tiffany Cohen Rockets yang dijual dengan harga 115 Ethereum. Proyek ini menunjukkan seberapa kreatif seorang seniman bisa membuat karya dengan menggabungkan seni online, offline, events, dan juga merchandise. Lalu apa artinya dari utilities ini? Utilities ini seperti yang kita lihat dari contoh Tom Sachs Rocket Factory. Seorang seniman yang memberikan kita added and bonus value untuk NFT kita dalam bentuk online or offline events atau merchandise. Nah, kita sekarang udah tahu dengan berbagai macam benefit dari NFT. Pertanyaan berikutnya adalah, apa kita sebaiknya invest di NFT? Jawabannya adalah DYOR, do your own research. Tentunya dengan investment sama. Kita harus tahu kalau banyak orang yang akan suka memamerkan kekayaan mereka dan kesuksesan mereka dari investing di NFT atau enggak flipping NFTs. Tapi memang kenyataannya, untuk setiap proyek populer seperti Bored Ape Yacht Club, ada banyak banget proyek yang nggak memberikan apa-apa setelah mereka meluncurkan NFT mereka yang sebenarnya mudah dibuat. Sebagian besar NFT creators adalah individu atau grup anonim yang tidak membuat rencana jangka panjang untuk proyek tersebut. Jadi sekali lagi ingat, kalau semua informasi dalam video ini bukanlah sebuah financial advice. Sebelum kalian melakukan investasi dimanapun itu, make sure kalian melakukan research kalian masing-masing. Dan kalau memang kalian tertarik untuk melakukan investment di NFT, make sure itu dengan tim yang sah dan juga sebuah karya seni yang kalian suka. Nama saya Leo dari Crypto Discover. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kalau ada topik yang ingin kalian lihat di video berikutnya, jangan lupa untuk tulis di komen. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.